warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan wallahu yad'u ila daris salam yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Shadaqallahul azim. Kepada para alim ulama, para ustaz, para asatid, kepada para pengurus, sahabat semua yang sudah tidak asing lagi sering kita berjumpa bersilaturahmi di masjid ini ketika kita ada program-program silaturahmi dan dakwah di sini. Bapak-bapak semua, ibu-ibu yang senantiasa mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, semoga hadirnya kita semua di sini di acara yang agung ini. Ya, kenapa saya katakan agung? Nanti kita jelaskan kenapa acara Maulid itu acara yang sangat agung. Kalau kita pahami secara hakikat, secara motivasi, ini acara yang sangat agung. Semoga saja kehadiran kita dalam acara ini Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amal soleh yang akan merubah kehidupan kita dunia akhirat menjadi kehidupan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, kita ini hamba-hamba Allah, ya, ciptaan Allah, itu dikirim ke dunia untuk apa? Untuk melakukan amal atau aktivitas yang kemudian amal atau aktivitas ini akan menarik kita kembali ke kampung halaman kita. Di mana kampung halaman kita, Bu? Tegal. Lebaran itu mau Tegal. Kampung halaman kita yang asli itu di mana? Surga. Coba ini target. Betul akhirat itu. Tapi ibu dan ayah kita Nabiullah Adam alaihissalam dan Bunda Hawa asalnya dari surga. Kita mau balik ke situ. Makanya gini, coba aja. Enggak, fitrah kita tuh surga tuh kenapa? Ini adem ya, dicubulin. Enak ya, Bu, nggak perlu kipas ya. Coba sekarang ibu ke Jakarta, kepanasan, larinya kemana, Bu? Cari kipas, cari AC. Karena bukan fitrah kita kepanasan itu, bukan fitrah. Ya, sakit, bukan fitrah kita. Ya, bapak-bapak kas sudut senerokok, langsung lejat gitu. Karena bukan fitrahnya, fitrahnya nikmat. Makan enak, gitu ya, Bu ya. Ya, maaf ya, hubungan suami istri, kasih sayang, kelembutan, itu fitrah kita. Fitrah aslinya kita tuh itu. Ya.
Maka saya bacakan tadi, sebetulnya ada dua pekerjaan yang Allah sendiri kerjakan, ya. Yang lain enggak. Allah nyuruh sholat, kalau nggak sholat, perintahin kita sholat, perintahin kita baca Quran, perintahin kita apalagi bayar zakat, ini itu semua amal sholat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan dua. Wallahu yad'u ila daris salam yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Allah yad'u ila daris salam. Apa itu, Bu? Artinya apa? Hah? Dan sesungguhnya Allah dan Allah yad'u, mengajak kepada kampung keselamatan, ngajak kita ke surga lagi. Jadi maksudnya gini, dipahamin ya. Kalau ada orang itu berbuat satu kebaikan dengan niat, misalnya bapak-bapak nih, ya sering ke masjid, sholat, tapi kemudian berakhlak baik, ramah, ketemu orang assalamualaikum, ya, terus sama tetangga tuh sering ngasih lah, sering jajanin, sering berbuat baik. Ini sebetulnya perbuatan dia itu sudah yad'u ila daris. Karena setiap yang dia lakukan itu pengennya orang tuh bareng ke surga. Saya ingin mengupas bukan sholawat ya, tadi itu syair yang ibu-ibu baca. Siapa yang bisa baca nih, bapak-bapak ada yang hafal tuh? Yang tadi yang dikarang sama Sayyidatina Khonsa. Apa tadi itu? Tola'an terus wajah syukru alaina mada'alillahi sampai situ, coba lihat. Itu syair itu dibuat, syair itu dibuat oleh seorang wanita di Madinah. Beliau masuk Islam duluan. Namanya Bunda Khonsa. Duluan. Ketika Nabi hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu dari Mekah ke Madinah, disambut. Jadi semua udah nunggu. Ya, maka itu orang Madinah yang sudah masuk Islam kurang lebih 1500 menyambut dengan syair itu. Tola'al badru alaina, telah muncul bulan purnama. Jadi Rasul dibilangnya apa? Badru. Badru itu bulan purnama. Bulan purnama muncul. Mintaniyati wada, dari balik-balik bukit. Ya, dari balik-balik bukit Wada itu kelihatan gitu. Wajib syukru alaina, wajib kita bersyukur, berterima kasih. Mada lillahi da, karena Allah telah mengutus satu orang yang berdakwah mengajak kita kepada Allah. Jadi ini sebetulnya poin maulid ini paling kesan. Kebayang kalau tidak ada Rasulullah, maaf ya, kita orang Sunda di sini, orang Jawa, hatta orang Arab sekalipun nyembah apa tuh orang Arab? Nyembah apa orang Arab? Patung. Nyembah patung. Kita nenek moyang kita ini banyak yang nyembah pohon, nyembah batu, betul? Tapi dengan datangnya diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita mengenal pencipta kita yang sebenarnya. Siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Itu wajib bersyukurnya di situ. Nah, nanti Ibu ya, Pak, kita harus selalu begini. Kalau kita ingin selamat, jadi orang yang lapang dada ketika orang ngasih tahu satu kebaikan.
Sering kita marah, nafsu kita mah ngambek deh. Tadi gitu ya, apa gitu, ini gitu, sok soleh gitu. Gak boleh. Ya, kalau kita ini mau diperbaiki terus oleh Allah, hati kita selapang. Ketika ada orang yang ngajak kepada jalan Allah, jalan kebaikan, berarti Allah tuh sayang sama saya. Harus begitu. Saya tuh kemarin ke stasiun bus itu naik taksi pakai aplikasi, datanglah supir. Terus saya tanya, aslinya mana Mas? Tegal. Usahanya ini langsung? Enggak, ini baru 2 bulan saya nyupir. Sebelumnya apa? Saya jual gorengan. Cerita lah dia panjang. Maju usahanya teh. Terus akhirnya dari 2022, 2023, 2024 makin mundur bangkrut. Terus dia bilang, tapi saya kok melihat Allah tuh sayang banget sama saya, sampai dikasih ini. Saya udah curiga juga nih, jangan-jangan modalnya nggak bener. Emang ini gimana? Saya langsung tebak. Modalnya dari mana dulu? Ustadz katanya itu masalahnya. Ini saya cerita ya, jadi pelajaran katanya. Masya Allah katanya. Dulu katanya saya dititipin barang, ya di tahun 2000-an itu, belum ada begini-gini. VCD film dewasa, apa Bu? Porno lah gitu ya. Masih begini, banyak. Orangnya lupa, nggak diambil-ambil lagi, sama dia dijual. Jual dapat lumayan duit. Akhirnya duit itulah jadi gerobak gorengan. Udah awalnya. Dan dia satu paket dengan tidak sholat, dengan maksiat, itu satu paket tuh. Akhirnya dia tuh cenderung ke Allah gitu. Begitu mau ke Allah gitu, itu malah hilang. Mulai dia sholat, itu rusak. Nah itu. Jadi tidak bisa bercampur antara kebaikan dengan keburukan. Gak bisa. Dan gak bisa, Ibu, kalau kita melihat ada orang misalnya ya, tiba-tiba misalnya sakit, jangan kita bilang enggak, bisa jadi Allah lagi hapus dosa-dosa aja, lagi bersihin dulu ya. Nah ini satu pelajaran, orang ini sadar ya bahwa Allah tuh sayang sama dia. Allah lagi ngajak saya ke surga nih. Jadi melihat bahwa perbuatan itu terjadi, campur tangan Allah mengajak dia dari jalan neraka menjadi jalan surga. Kayak Rasulullah SAW itu setiap saat tuh pikirannya itu. Dan demi Allah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita dalam semangat begitu, hidup kita ini secara bertahap-tahap akan berubah. Walaupun di dunia itu makin hari makin nikmat, makin tenang, makin bahagia. Itu satu ya. Yang kedua, apa yang dikerjakan Allah tadi? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Terus ada perintah. Allah bilang sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yaitu isim nakirah, malaikatahu, sama malaikatahu, dan seluruh malaikat. Allah dan seluruh malaikat itu bersolawat, kirim solawat kepada Rasulullah. Masuk apa perlu salat enggak? Rasul itu pusat rahmat, dipilih oleh Allah sebagai pusat rahmat untuk menyebarkan semua kebaikan, rahmat kepada yang lain. Ya, ada perintah habis itu, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kita disuruh untuk senantiasa mengirimkan sholawat dan salam kepada Rasul dengan penuh perhatian. Ada taslimah di dalamnya dengan penuh, makanya beda. Tapi ajib dia sholawat ya. Misalnya ada orang salah-salah, Allahumma sholli ala sayyidina, asal gitu, atau sambil bantu HP ditampil tak? Ditampil. Tapi kalau dia mau berkhasiat, faedahnya tidak terasa. Bentar ya, dikasih ijazah. Sholawat Jibril bisa Bu? Baca apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baca 1000.
minimal 300. Baca berapa Bu? 1000. Itu khasiatnya luar biasa. Yang sempit rezekinya dibuka, yang mentok-mentok tuh semua tuh. Bukan cuma dapat akhirat, dunia juga udah kerasa tadi. Tapi jangan asal-asalan. Dengan penuh takzim kepada Rasul, yang penuh perasaan cinta, sayang, cinta, bertambah cinta, rindu kita sama Nabi itu gitu. Orang nih Pak, Bu, kalau di ahli sholawat nggak mungkin kasar orangnya. Dia kalau ahli sholawat nggak mungkin dia suka bohong. Kalau di ahli sholawat nggak mungkin dia itu jadi orang yang korek. Ahli sholawat itu, sholawat yang benar itu pancaran keberkahan sholawat itu merubah jiwa dia. Itu keajaiban sholawat. Allahu Akbar. Makanya kalau kita ingin nanti di akhirat dapat syafaatnya Rasulullah SAW, salah satunya di dunia ini kita perbanyak sholawat. Minimal berapa Bu? 300. 1000 bagus, 1000 mah Masya Allah. Nah sebentar nyokok HP berapa lama Bu? Nonton telenovela sampai lagi. Ayo jujur ya tuh. Ayo lu 15 menit ke aya telenovela teh paling cepat setengah jam ya. Eta ge serina berseri-seri teh ya. Tambah lagi sholawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1000. Tapi ya Allah itu dahsyatnya kayak apa? Satu kali kita bersolawat kepada kanjeng Nabi, Allah berapa kali ngirim rahmat? 10. Jadi kalau 1000 berapa? 10.000 kata guru saya. Kalau bener nih kita nempel rahmat Allah, ini kan 10.000 sehari. Satu aja hidup kita berubah. Satu rahmat Allah saja sudah cukup narik kita ke surga ya Allah. Satu rahmat Allah turun, utang lunas. Amin. Ada ya, ulang bang emok ya Bu. Pak DKM harus bikin BMT di sini nih, ya. Tapi Bang Emok mah bunganya udah dibayar, anggap gue. Wajib bayar pokoknya. Tapi jangan, nggak usah. Ya, bahaya hidup kita akan tidak tenang. Ya, pinjol dan judol itu adalah senjata akhir zaman buat memusnahkan manusia. Itu adalah sadar. Jadi maehan bak jelma sambil santai-santai itu pakai pinjol sama judol. Orang kena pinjol nih, datang tukang tagihnya, di teror. Habis itu stres kan? Stres itu ada dua. Satu dia cerai sama istrinya, berantem sama keluarganya, atau bunuh diri. Sudah terjadi nggak nih? Sudah banyak jual beritanya sedikit. Minimal terjadi dia stres, nggak produktif lagi. Ya. Kedua, yang kita sangat prihatin, saya di mana-mana terjadi perceraian. Karena itu. Apalagi kalau judol lebih gawat lagi. Judol mana narkoba itu Pak? Narkoba elektronik. Karena kalau candu itu buat keluarnya susah. Jadi kayak Nabi. Semoga Allah menyelamatkan semua ya Bu, menyelamatkan kita, suami kita, anak-anak kita, cucu kita semua diselamatkan ya. Nanti ajaran Islam tuh hidup realistis aja, hidup sederhana ya. Gak usah suka flexing, pamer-pamer ya. Beli tas mewah, hasil nganjuk udah gak boleh ada lagi ya. Hasil nganjuk ya, tas tuh biasa, asal bisa kantongan. Yang penting isi tasnya Bu. Tasnya 10 juta, dibuka dompetnya 10.000 gitu. Ayo kapungkur dari jangan nyarios. Itu teman saya punya Pajero, Pajero ditotot itu tuh 2000 berapa ya, di 2010 atau 2008. Tapi teleponan wae ke teman saya, Kang, cik atuh, cik kan gitu. Cik,
100.000 ya bensin kosong jangan. Tuh punya Pajero bensin kosong wae gitu. Aja lu balik tuh balik. Jalan di jero. Padahal mah gampang jual wae menaiki jangkang surnya. Itulah kita lah hidup tidak realistis. Padahal ini saya ceritakan, ini cara kita jadi ahli surga. Ahli surga itu gampang bu. Fotokopi Kanjeng Nabi. Apa yang Kanjeng Nabi bilang kerjain. Yang dilarang tinggalin. Kata Kanjeng Nabi ini untuk kehidupan sehari-hari, kul wasrob walbas watasaddaq fi ghairi sarfin wala makhila. Kul makanlah kalian, silakan makan kanan ya, minumlah dan berpakaianlah. Berarti ini sektor konsumtif, perbelanjaan. Sok belanja apa kita hidup di dunia perlu makan, minum, pakaian, kendaraan, semua kita perlu. Baju ya bu, tas, sok. Kemudian sertai dengan sodako. Jadi perintah sodako tidak hanya kepada orang kaya. Jangan pernah kita berpikir kayak pun saya benghar, saya sodako. Kesalahan besar. Tidak akan pernah benghar. Tapi kalau kita berpikir saya keadaan apapun sodako semampunya, itu disayang Allah. Allah mah nggak ngelihat berapa miliar yang kita sodakoin, tapi berapa persen uang kita disodakokan dengan ikhlas. Ada orang dia punya uang di rekeningnya, maaf ya, dia sedekah 1 miliar di TV, sedekah 1 miliar, ternyata apa, di rekeningnya masih ada 1 triliun. Ada yang gitu, ada 5 triliun masih, sedekahnya 1 miliar, kita kan 1 miliar gitu. Betapa banyaknya kekasih Allah, kerja keras dapat cuma 100.000, pulang ke rumahnya ya kasih istrinya, anaknya makan, dia tetangga nggak mampu, dibagikannya 10.000, 20.000 ke tetangganya. Ini kekasih Allah tuh ini berbagi. Jadi ini hadis ini, coba lihat, perintah bersodako, makan, minum, berpakaian kepada semua, bersodako kepada semua, kaya, miskin, sodako aja, biasakan. Makanya kalau di sini misalnya nanti dirintis BMT ya, sama Pak Ustadz, sama Pak Haji, semua dibuat di sini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kita nggak usah nunggu-nunggu lah dari pemerintah, kita aja kerjain. Dan yang mau masuk surga itu orang ya, kita bu, yang beramal tuh kita, yang perlu amal tuh kita, dicatat tuh Allah ya, kita lakukan misalnya. Terus bersodakoh itu caranya gampang banget. Ibu punya uang belanja kan, suka ada ngecer gitu ya, sisa 2.000 masukin kan, nggak terasa. Pas lagi banyak masukin 10.000 misalnya, atau lebih dari itu ya. Pak Haji Mamat Pak ulah 2.000 ya, 2 juta amin gitu ya, sesuai kemampuan masing-masing. Tapi itu kita, Pak Bu, saya nih gini ya, sodako ini amalan wajib kaya, wajib masuk surga, wajib gak? Cuman kita pada nggak ngerjain. Saya lihat, andai kan orang Islam ini rajin bersodako, nggak ada bank yang waktu bisa keliling, nggak bisa, karena selesai masalah-masalah tetangga kita. Yang sakit diurus sama masjid, nggak bisa sekolah anaknya diurus sama masjid. Bahkan fakir miskin yang mau nikah tidak bisa nikah diurus sama masjid. Dahsyat gak? Hebat gak bu kayak gitu? Redo gak Allah kira-kira? Cinta tidak Rasul kepada kita? Cinta. Itu jadi mencari cara cintanya Rasul, ya kita amalkan. Apa yang Nabi suka kita kerjakan. Ini karena berita Nabi ya, saya terusin lagi. Figuri sarofin itu jangan berlebihan, jangan lebih-lebih. Beli makanan berlebih gitu, makan ya cukup segitu, jangan buang-buang gitu ya. Awas adek, saya lihat sendiri dengan mata saya dan alami. Guru saya itu kiai besar,
santrinya puluhan ribu, besar, kaya raya. Pesantren ini sekarang 150 hektar saya kira, ada 150 hektar. Itu pernah makan di depan saya, jatuh nasi remeh-remeh itu dimakan sama dia. Dia tapi ada itu diambil dibersihkan. Saya lihat sendiri teman saya, bos besar, kan ikan ada sisa-sisa, karena dia dimakan sisa-sisanya. Kita nggak tahu ya bahwa sisa-sisa itu barokahnya. Bisa jadi itu yang jatuh-jatuh itu kita makan, karena barokahnya rezeki Allah tuh dibuka lagi lebih banyak sama kita. Kita nggak sadar. Tapi kalau kita punya kebiasaan suka israf, berlebihan tadi, buang-buang segala macam, hati-hati, bukan ancaman dia, siap-siap dengan pintu kemiskinan. Karena ini nih ngedoain jelek sama kita. Mau didoain jelek sama nasi, kita aja bilang nasi makhluk mati, ngedoa tuh. Ngedoa setiap satu apa ngedoa sama kita. Ibu punya pohon mangga di depan, dilus-lus di sana gitu ya, disirami, itu ngedoain kita. Jangan kita pikir nih kita berbuat baik sama manusia, enggak, sama nasi sama apa itu berbuat baik. Cara kita berbuat baik, jangan zolim. Nih udah siang, ya jam 9, yuk cang nyala semua, kenelah DKM mayar gitu, baik. Kaget deh manusia teh, jauh nanti dari rezeki Allah jauh, ya. Jauh, tapi kalau kita amalnya kecil-kecil Allah suka, gitu. Kita datang ke satu tempat umum di WC, pada nyala lampunya, memang kita yang bayar. Kita tergerak langsung kita matikan, tak. Tahu-tahu dapat proyek kita. Tahu-tahu itu amal, jangan dikira kecil. Di hadapan Allah itu bukan masalah kecil besar, masalah Allah cinta tidak. Pernah dengar pelacur ngasih makan, ngasih minum seekor anjing masuk surga. Berapa sih harga air tuh? Berapa harga surga? Masalahnya Allah senang kan? Tuh ya, fi ghairi sarafin, jangan berlebihan. Apalagi wala makhila, dan apalagi jangan kamu gunakan itu buat flexing. Flexing apa, Bu? Hah? Pada tahu berarti mempunyai YouTube ya. Saya juga baru tahu flexing belakangan. Dari Bapak tadi. Flexing itu baru tahu belakangan saya. Baru berapa ini katanya si fulana teh sok flexing gitu. Flexing teh pamer gitu. Maaf ya Pak Bu ya. Sifat itu nggak perlu ada kalau kita mau dekat sama Allah, kita mau ini. Yang rapi, yang cakep, Allah senang. Tapi jangan ada niat kita pengen. Ya. Itu setan tuh godain kita di situ. Terus gitu. Ya. Saya ketemu nih supir tadi itu cerita sebenarnya tadi lagi cerita. Pak katanya, saya ini kan saya tuh malu Pak sama orang-orang Cina katanya. Saya tuh sering boncengin orang Cina bawa penumpang saya. Pakainya biasa sendal jepit Pak. Wah, bisnisnya gede. Saya tanya, Bapak apa? Punya pabrik ini. Barang gitu. Uangnya mungkin ratusan miliar ya Pak. Gitu. Saya tuh mahal biasa. Nah, nggak flexing gitu, nggak flexing ya. Tapi kita mah di sini nggak ada. Insya Allah ya Bu ya, nggak ada. Soal di tempat saya di Kalimantan, ya diceritain Jawa gitu, udah mulai protes. Ibu-ibu bawa bakul jual sayur, di sini emas, minum ini, ya. Kalau ditimbang, tadinya si ibunya cuma 50 kilo, begitu ditimbang jadi 70 kilo, karena 20 kilo emasnya. Belum lagi kalau senyum mah. Begitu saja, wah masuk gitu. Ya Allah, flexing bahaya. Wala makhila ini larangan Nabi. Kalau kita mau hidup tenang, nggak punya masalah, jangan punya sifat ini. Apa sih gengsi itu? Apa sih? Nggak ada masalah, biasa aja apa adanya. Ya, hidup apa adanya. Kita ya gini. Itu ajaran Nabi. Nggak usah diada-adakan. Ibu ada tamu datang,
Di rumah punten cuma ada kekuluban. Keluarin kekuluban mampunya segitu. Nggak usah maksain diri. Ya, usah. Mampunya segitu gitu. Perintahnya itu memuliakan tamu, bukan untuk menyusahkan diri dalam memuliakan tamu. Mampu segitu. Alhamdulillah. Gitu. Coba lihat, Pak, Bu, kalau kita nih taat sama Kanjeng Nabi, bukan cuma kita masuk surga, dunia juga tenang hidup kita. Itu satu saja. Ya. Lalu sekarang Bapak dan Ibu sekalian, apa yang harus kita kerjakan? Ini kita hidup ya, ini sebagian kita mungkin sudah setuju kan? Ini injury time, detik-detik menentukan kita mau kemana nih. Semoga semua ahli surga ya. Amin. Saya kupas dikit-dikit aja ya. Satu, soal kasih sayang. Bapak dan Ibu, mari kita jangan jadi orang yang bengis. Kalau ada dalam diri kita nih rahmat Allah, sayang, apa-apa tuh sayang, apa-apa tuh sayang, sama binatang sayang, ya, sama anak-anak sayang, ya, bahkan lihat orang kafir pun kita sayang. Lihat orang-orang yang bukan Islam itu jangan benci. Nabi nggak pernah dengan pandangan benci pula, ya, nggak ada pandangan itu. Pandang gimana dia nanti dapat Islam? Kalau semua pandangannya begitu, itu tandanya kita ada rahmat di dalam diri kita. Dikatakan dalam satu keterangan hadis, orang yang lemah lembut begitu, toleran, itu neraka tuh nggak mau, api neraka tuh nggak bisa nyentuh dia, ajib dah. Enggak. Tapi kalau kita di hatinya bengis, apalagi di dalamnya saya cerita nanti ya, penyakit hati banyak, itu langsung disandar. Emang makanannya api. Kalau kita penyayang, Allah, kita lihat ya semua ya. Pertama kasih sayang, banyakin kasih sayang. Jadi orang yang penyayang, jadi orang yang lemah lembut. Ya. Yang kedua, apa Bu? Dermawan. Ya, dermawan, gampang nolong. Jadi kalau kita mau muamalah dengan Allah benar, dan dapatkan kita itu jaminan dari Allah, hidup kita beres semua, ya tadi jangan pelit, ya jangan biasa ya Ramadan ada apa kita bagi, ya terus kita pikirin kalau ada kelebihan rezeki siapa yang bisa dibantu lagi, siapa gitu pikirkan. Bahkan dalam satu hadis Bukhari ini diceritakan di zaman Bani Israil, ada orang gak punya apa-apa, tapi dia lewat pantai, dilihat ada 2 gunung pasir. Ngomong apa coba dia? Kalau gunung pasir ini emas punya saya dek di sotakokeun gitu. Bener artinya gitu. Ternyata apa? Kata Kanjeng Nabi diberitakan, orang itu dapat pahala sodako 2 gunung emas, bayangnya. Kira-kira ke surga ke neraka ini? Pasti buku surga dia kan gak tanggung-tanggung. Sodako 2 gunung. Sodako tidak dia? Tidak. Tapi niatnya niatnya. Jadi maksud saya apa? Menjelaskan gitu. Kadang kita tidak ada kemampuan, tapi niatnya baik terus, tetap akan dicatat sebagai amal saleh. Niatul mukmin khairun min amali. Niatnya seorang yang beriman itu lebih baik daripada amal-amal. Ibu-ibu, punten pisan. Mungkin sebagian ada yang belum haji ya. Niat haji nggak? Iya. Udah niat. Apa yang dilakukan niatnya? Satu niat. Nah, ini belum nampung katanya. Jujur. Gini Bu, saya kasih tahu supaya di akhirat insya Allah dicatat sebagai orang yang haji. Mau berangkat atau enggak, yang penting di akhirat tercatat. Ada orang di dunia hajinya 10 kali nggak tercatat. Di mana? Milih mana? Maaf ya. Ada orang di dunia belum pernah haji, tapi di akhirat dapat pahala haji. Ada orang 10 kali haji, di akhirat 0 hajinya. Gimana? Milih yang mana? Milih yang haji 10 kali tapi diterima semua.
Tapi andaikan tadi tidak itu pilihan pertama, kenapa kira-kira? Ya, jadi belum tentu orang yang haji itu kalau dia niatnya salah, bawa duitnya salah yang dibawanya, di sana flexing wae, lagi tawaf flexing, ayo gitu, ayo gitu, kabarnya di kali saya, gitu, flexing terus gitu, tak status terus, emang niat dia pengen nunjukin gua ini lagi ibadah nih, hebat gak gua lagi ibadah nih, soleh banget gua ya, gitu kira-kira dalam juri berapa? Gua nih siapa lagi? Siapa dulu nih gua? Tiap tahun haji soleh banget gua. Alhamdulillah mudah. Hapus semua, bahkan dapat neraka. Dilempar ke neraka orang yang ya. Jadi caranya Bu, satu kita niat sungguh-sungguh kepada Allah. Kedua, nabung. Mau berapapun nabung. Mau 1.000, 5.000, 10.000, ibu ada di tabungan haji. Saya punya pengalaman berkali-kali sama istri saya Bunda tuh 2003 itu niat haji. Dulu masih gampang haji tuh, daftar langsung 2 minggu lagi berangkat bisa. 2003 itu masih gampang. Ya, nabung dulu BSM nih, cuma punya 1.500.000 2. Apa yang terjadi? Baru nabung seminggu kemudian dapat kerjaan. Pokoknya untungnya tuh melebihi daripada ini gitu. Itu Allah melihat kalau kita belum nabung gimana mau diberangkatkan, nabung aja dulu sampai cukup 25 juta beli porsi. Kalau belum ya nggak apa-apa. Kalau kita serius begitu takdir meninggal, dilihat tabungannya baru ada 10 juta. Ada 10 juta, dan Allah Maha Penyayang. Penyayang nanti udah itu urusan Allah gitu, masalah ketetapan haji. Tapi yang 10 juta kemanain? Dibeliin apa? Dibeliin tas. Ke masjidin enggak? Itu yang 10 juta itu terusin sama anak-anaknya. Waris untuk waris haji lagi. Nah ini terusin. Jadi hilang nggak uangnya? Itu caranya siap amal Bu. Ya. Jadi jangan sampai kita ini alasan nggak pernah kita bisa haji. Amalan haji itu adalah bagi yang mampu itu secara fisik tapi secara niat. Jadi saya kalau cerita panjang ya banyak kayak begitu. Bahkan ada orang yang tidak sempat berangkat haji tapi gara-gara dia di zamannya Zainal Abidin itu gara-gara dia nolongin janda yang miskin, anak-anak gak bisa makan, uangnya dikasihin ke orang itu, dia dicatat haji, dan gara-gara dia diterima, semuanya diterima. Bisa gitu. Ikhlas mata. Ya, saking ikhlas itu orang, Masya Allah. Ya, saya ingin ya sebelum berusaha itu cerita satu hadis, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa ini? Saya mau ceritakan bagian daripada kita meneladani Rasulullah SAW. Dari semua amal itu, yang Nabi selalu pesankan itu adalah kita harus bisa ikhlas. Harus bisa apa Bu? Ikhlas. Kalau kita ngaku-ngaku ikhlas, kita orang ikhlas, tapi masih suka dengki sama orang, kira-kira orang ikhlas nggak? Kalau kita ini mulutnya comel, masih suka gibah, tolong ibu, tapi rajin sedekah, rajin itu, kira-kira ditambi udah, tuh, kadang-kadang udah pinter, udah lulus, Pak DKM dikasih ijazah nanti. Saya ceritain ya satu hadis Muadz bin Jabal dari Rasulullah ketika boncengan. Ini hadis ini saya, walaupun ada yang mendoifkan, tapi nggak apa-apa, kita untuk pelajaran ya. Ini gini, diceritakan Nabi bilang, kamu pegang baik-baik hadis ini. Setelah sebelum Allah menciptakan langit yang 7 lapis, Nabi itu ada 7 lapis. Itu Allah menciptakan 7 malaikat. Malaikat langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, baru nanti menuju arsy Allah. Jadi satu amal yang kita kerjakan seperti ini sekarang kita baca Quran, sholat, sedekah,
haji, umroh apapun itu akan berupa cahaya yang berkilauan. Dan cahaya ini akan dibawa tembus dari langit 1, 2, 3 sampai ke arsy Allah. Tapi ditapis. Ada seleksi. Seleksi di langit pertama itu adalah seleksi kepada orang yang suka gibah, mulutnya nggak dijaga. Jadi jangankan tembus langit yang kedua, ketiga, di langit pertama aja dia nggak bisa tembus kalau suka ngomongin yang jelek. Jadi kalau gitu baik nggak, indah nggak jadi orang yang pendiam. Saya perhatikan nih, jadi ceritakan dia sudah meninggal ya. Ayah itu kan sebetulnya saya pikir kenapa ya bisa masuk Islam gitu dulu ya, bukan Islam. Salah satunya tuh nggak suka comel deh, nggak pernah ngerumpi. Gitu. Baik aja sama semua orang baik, paling bercanda-bercanda yang nggak nyakitin gitu. Ya, pilih kata-kata kita apalagi udah tua, jangan sampai kepleset. Kepleset itu nggak enak. Soledad itu bahasa Sundana. Ya, Sundana apa? Soledad. Labu, ragrak, disolet, kepleset. Keplesetnya itu biasanya di lidah. Nabi ingatkan dalam berbagai hadis. Ya, pertama kita jaga itu. Udahlah kita ngomong yang perlu aja. Zaman medsos lagi, bahaya lagi. Keplesetnya jari. Ikut nge-share yang belum jelas. Share kemana-mana, kade. Apalagi itu nama baik orang. Gak usah, kalau mau share itu Quran sama hadis, ilmu yang bagus itu ya, bagus-bagus. Dakwah, yang ada dakwahnya share ke apa sok gitu. Ya. Tapi yang itu jangan. Walaupun paling bagus mah ibu-ibu yang nggak suka medsos itu lebih bagus. Ya, sibuk dengan Quran gitu ya. Sibuk dengan ini. Saya kan punya anak tuh, si adik yang umur 13 ke 14. Terus dia bilang dia minta kakaknya beliin coklat, kan mau pulang nih dari Oman ke sini, dari Yaman. Terus kok beliin dong coklat ini, aku nih nggak punya duit, dia bilang gitu kan. Terus saya komentarin, adek harus gimana mau punya duit deh, soalnya adek mah lebih sering pegang HP daripada pegang tasbih, ketawa dia. Adek pegang tasbih nanti duitnya banyak gitu. Dicandain begitu, tapi pelajaran maksudnya apa, kita ini memang kurang amalnya. Kalau amal kita bagus dan Allah maha pengasih gitu, harus yakin begitu ya. Nah itu yang pertama. Langit pertama ibu itu karena dosa bergibah, dosa memaki-maki orang. Ada nggak yang suka marahin orang? Ada. Oh ini maki jangan. Ada lagi satu kelompok manusia yang nyalahin lu, kamu mah bid'ah, ke neraka. Ada gitu? Ada nggak yang gitu? Ada. Orang Korea sudah bid'ah sih ke neraka. Siga Allah aja jerman deh. Mana Allah gitu? Bahkan kita nggak boleh menuduh orang lain sini nanti balik ke kita. Kamu tuh sombong, nanti tahu-tahu orang ini nggak sombong. Allah akan jadikan sifat sombong dalam diri kita. Kamu kafir. Kafir ini nanti naik ke atas, dicek dulu otoritasnya sama Allah, di stempel, ternyata bukan. Baliknya ke siapa? Yang ucapin. Makanya kenapa kita sering melihat ada orang yang begini, tahu-tahu dia yang begitu. Itu mah balik ke dia. Mendingan kita jadi orang yang lisannya dia ngomong baik. Kita minta sama oleh Allah, jadikan kami orang yang lisannya selamat, nggak menjelekkan orang lain, nggak menggibah orang, apalagi maki-maki orang lain. Jangan. Punten ya Bu, ini bahaya banget. Kita ini bakalan masuk kubur, nggak ada temennya. Yang nemenin kita tuh ucapan-ucapan kita, yang nemenin kita tuh bacaan Quran kita, yang nemenin kita tuh sholat kita, sedekah kita, hati kita yang baik. Kalau hati kita rusak semua nanti. Bahaya gitu.
Pengen nggak Bu, kita itu begitu masuk ke kubur itu jadi taman-taman surga? Pengen. Satu, jaga lisan kita, ya, berkata baik atau berkata baik atau dia, berkata baik atau dia. Atau kedua, tembus, dia nggak pernah kayak gitu. Tapi ternyata dia itu kalau beramal itu suka ria, pujian. Tembus nggak? Nggak tembus. Makanya ini gini, kenapa orang ria ya? Jadi gini, penyakit ria ini kan memang penyakit pada banyak orang. Maaf. Kenapa rawan sekali jadi artis? Kenapa rawan sekali jadi orang seperti misalnya saya diundang ke panggung? Karena kalau orang tidak muji, tidak ini tuh kita kurang semangat misalnya. Nah itu sudah ria. Jadi bahaya sekali. Waduh, kalau penyakit pujian itu penyakit yang paling banyak menghinggap kepada orang yang punya kelebihan. Ya, dah. Ketiga, apalagi Bu? Itu sombong. Dia kalau duduk di satu tempat merasa dia yang paling hebat. Merendahkan orang, sombong itu merendahkan orang. Jadi kalau dia sudah merasa lebih dari orang, berarti dia menganggap orang lain kurang dari. Betul nggak gitu? Kalau misalnya kita ngasih panggelisna aing ya, kuing panggelisna, berarti orang lain dikenalkan pang pinter nak, ustad paling pinter, ngaji lagi 20 tahun. Itu juridna garardena. Baradak jurid jenderal itu. Aduh. Makanya kalau guru-guru kami itu ngajarin ilmu tasawuf itu hati. Kita duduk di satu tempat harus merasa kita yang paling jelek, paling baik. Ya Allah, saya ini dosanya ini, yang tahu cuma engkau. Jadi nggak bangga diri. Terus berikutnya lagi apa? Hasad, dengki. Hasad, dengki ini penyakit yang paling berbahaya pada banyak manusia. Maaf ya. Siapa yang bunuh itu ada pembunuhan pertama di alam dunia ini siapa? Habil. Hah? Habil membunuh? Nggak kebalik. Hah? Habil membunuh? Tanya chat GPT coba. Jadi, Qabil membunuh Habil. Qabil membunuh Habil ya. Kan ada asisten sekarang. Chat GPT sampai nanya anak cucu kayak tanya lah chat GPT. Bisaan sih bulannya segala dijawab. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu karena dengki, semua karena dengki. Ketika Nabi Yusuf ceritakan tentang dia mimpi matahari, bulan sujud, 11 bintang sujud. Saya sambil lihat jam ya, isi kelamaan biar saya pas-pasin materinya, biar dapat intisarinya. Itu Bapak Ibu sekalian, itu lapor sama ayahnya Nabiullah Yakub, jangan sampai mereka tahu, karena sesungguhnya setan. Sesungguhnya setan akan bikin permusuhan di antara kamu. Makanya jangan flexing. Kalau flexing itu bikin orang dengki. Nabi bilang gini loh, sesungguhnya dalam setiap nikmat itu ada hasad. Nikmat yang dimiliki kelebihan itu ada hasad ke manusia. Ya, maka sembunyikan rencana-rencana kamu supaya nggak kena penyakit hasad. Ain namanya, hilang nanti. Ya, jadi misalnya gini Bu, punten ya, Ibu mau bikin apa dia yang bagus, misalnya katakan anak mau dimasukin ke pesantren A, pesantren paling bagus. Udah diem aja diem. Gak usah cerita soal saya rencana gini. Itu kalau orang yang nggak mampu tuh langsung ada tak. Oh, dia mah enak ya.
bisa gini-gini mentang-mentang duit banyak. Nggak ada tuh itunya tuh. Jangan. Bahkan kalau salah satu guru saya, istrinya itu dia bilang kalau hamil, kadang dia pun nggak tahu istrinya karena ngerti ilmu gitu, didiemin aja dulu sampai lama gitu baru cerita. Takut kena penyakit itu. Saking begitunya, dipin dulu diumpetin. Jangan dibeber-beberkan rencananya karena di dalamnya ada kedengkian, ada hasad. Cici dia. Coba lihat berapa banyak rencana-rencana yang kita buat tuh karena keluar-keluar dulu, omongan-omongan dulu, batal. Karena ini. Makanya kita harus pandai mengatasi jangan hasad. Contoh ya punten ya. Ya ada ulama dua di misalkan. Anu dihiji pasihan anggur jeruk, nu hiji diantep, kira-kira gimana? Tangannya nyeri. Akan timbulkan iri. Iwe gitu yang diinikan ini enggak. Walaupun ini ujian buat dia, kalau dia hatinya tetap enggak dengki, ini jadi wali, jadi kekasih Allah. Coba lihat ya. Ketika kita diuji dengan begitu, kitanya loh ya. Tapi kita jangan menjadi orang yang membuat orang diuji. Paham? Kalau ini kita rata bagi. Ini anak kiai itu ada 3. Kasih 3 dia. Punya anak laki 3. Beli apa? Coklat. Kasihnya berapa, Bu? 3. Bukan 1. 1 bagi 3. Kasih 1. Ditutup pintu-pintu ke apa? Kedengkian. A1 itu sirik. Nah, bahasa sekarang itu sirik. Ya. Ini jangan sampai begitu. Kalau terjadi pada kita apa? Jangan iri dan karena kita nggak punya target. Saya jelasin dulu ya, Pak. Punten. Kenapa orang iri dengki? Misalnya punten ya. Tukang beca dengan tukang beca lagi. Tukang beca mah nggak pernah iri dengki sama presiden dan berlevelnya. Iya, tadi tinggalin di pagi narik aja. Dengki dia. Ya, disantet baik ya. Pokoknya kumaha carana gering tuh bisa masuk jadi aing sorangan di dia. Aing gitu. Jurit nanti padahal beca udah hidup naripu dengki. Orang kaya dengan orang kaya, ya ustadz dengan ustadz ini ada begini. Ya, kenapa terjadi? Karena hidupnya itu selalu punya target keduniaan. Seorang ustadz kalau ingin paling dihormati di situ, ketika ada ustadz yang lain dia dengki. Punten, nggak boleh. Makanya nggak usah punya target keduniaan itu bukan cuma duit, kedudukan, kehormatan, kepujian itu dunia semua. Nggak ada. Target kita mah cuma reda Allah. Yang penting Allah nampi, tos gitu. Bare saha mangga gitu. Ibarat kita ini apa dorong mobil, mogok, yang di depan, yang di atas, yang gini, sama yang gini, pahalanya sama. Yang penting mobil maju. Itu harusnya. Yang penting mobil mah, yang penting Islam mah maju. Yang penting kita masuk surga. Itu targetnya. Selesai. Ada orang ditakdirkan kaya, ya sudah itu mah Allah, jangan marah sama Allah. Orang dengki itu orang protes sama Allah. Udah tahu Allah ya kasih. Si bapak itu mau gitu ya, sukses, perusahaan banyak, ini itu, anaknya begini, kita dengki, mobilnya harus baik. Itu mah urusan Allah, urusan kita itu. Jadi panas. Jadi batur nu kitu urang nu panas gitu ya. Panas gitu. Gitu panas. Dimakan es krim 3 masih panas betul. Masih ke kulkas. Es krim eta teh. Aduh capek dah. Ada orang Jakarta capek deh. Capek deh. Biasa aja. Hidup enggak usah ada target. Target kita mah bukan dunia. Target kita akhir. Terus Bu ya, ini terus ada 7 lapis ya. Kemudian ada lapis dia tidak punya kasih sayang, tadi sudah saya jelaskan. Ada juga orang yang dia ditolak oleh Allah karena penyakitnya sum'ah. Itu pengen selalu yang didengar pendapat dia. Sum'ah itu pengen didengar. Itu penyakit, maaf ya, maaf. Ini penyakit ketika punya jabatan.
ketika jadi senior, kalau pendapat dia yang harus ini, itu penyakit semuanya. Itu teh dari jurik semua tuh, dari setan semua. Tah, bagaimana penyakit ini hilang? Ketika kita ada di makom ikhlas. Gimana ngelatihnya ikhlas? Ibu-ibu tuh lebih gampang daripada bapak-bapak. Kenapa? Kira-kira kenapa Pak Bu? Kenapa ibu-ibu itu lebih mudah jadi orang ikhlas? Asalnya, cuman ininya kalah bapak-bapak. Nah, itu elera. Ibu-ibu, iya penyakitnya, tapi ikhlasnya bisa lebih mudah, beneran, lebih lembut, lebih gampang nangis, ya. Karena ibu-ibu itu banyak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap hina pembantu. Nyebokin anak, bersihin WC, masak, cuci baju. Sok bapak-bapak, lamun hoyong punya hati yang lebih baik, pekerjaan ibu-ibu ambil alih. Enggak nikah wae. Jujur deh nikah wae. Cuci ibu teh sok sekarang gitu. Cuci baju ya. Sok ngepel di rumah ya. WC kotor gosokkan gulanya. Itu akan mendatangkan kelembutan hati, akan mendatangkan sifat tawadhu, akan mendatangkan sifat ikhlas. Itu beresin. Terus sambil ngomong ke Allah, ya Allah, perbaiki saya. Gak bisa Bu, kalau Allah nggak memperbaiki kita, ya, gak bisa kita jadi baik, gitu kan? Ya. Sementara nih, punten ya, saya lihat hadir di sini ibu-ibu sudah injured time. Maksudnya kalau kita udah sepuh, itu waktu-waktu kita berbenah, merapikan diri ngadep Allah, rapiin hati kita nih, berbenah hati kita. Pantes nggak kita ngadep Allah nih, hati kita masih ternyata sombong, ternyata apalagi suka dengki sama orang, kenapa kita nih hati kita suka kotor, buruk sangka we, sudah batur kayak gitu, suka gitu masih gitu. Nah, itu dibenahi, rapiin, karena nggak pantas kita ngadep Allah dalam keadaan begitu, nggak boleh, harus bersih, ya, penyayang, ikhlas, ya, itu yang kita target. Nah, kenapa kemudian Bapak Ibu sekalian, saya mau tutup ceramah ini dengan satu hadis Nabi. Nabi berpesan kepada seorang sahabat, wahai sahabatku, kalau bisa kamu bangun tiap hari, bangun pagi itu dalam keadaan menghidupkan satu amalan yang besar. Apa itu? Tidak ada rasa iri dengki kepada siapapun di dunia. Karena sesungguhnya sifat hati yang bersih itu adalah salah satu sunnah terbesar Kanjeng Nabi. Bangun ya, Bu, beda ya. Nanti kalau ibu-ibu kayak gitu tuh kelihatan. Kalau hati ini kan pancarannya kemana tuh aja. Kalau hati kita baik itu kelihatan. Pancarannya tuh kelihatan. Kanjeng Nabi itu ya Allah kayak gimana coba ya. Kasepnya ininya, karena memang hati ini bersih beliau. Itu kelihatan hati manusia bersih. Nah, baru ada kata-kata man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai sunnahku, menghidupkan ya, sungguh dia mencintaiku. Barang siapa mencintaiku akan bersama aku di surga. Menghidupkan sunnah Nabi itu seperti ini sekarang. Ya, Pak Ustadz tadi mendakwakan penjelasan. Saya juga sebetulnya agak malu. Saya harusnya pakainya seperti Pak Ustadz tadi. Di antara sunnah Nabi itu pakai putih-putih. Boleh nggak pakai ini? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Tapi Nabi mah paling senang baju putih. Kendaraannya putih, serba putih. Ya, coba ibu cat ya, rumah warna putih itu lebih wibawa kelihatan. Lebih pernah gitu. Coba dicat warna hitam. Ngebarengin satu. Jadi satu putihnya bersih, walaupun kecil tuh kayak indah. Itu ajib di sunnah Nabi, warna putih itu.
ya, warna putih, ya, pakai udeng-udeng diikat kepalanya dengan imamah. Itu Kanjeng Nabi kayak gitu, ya. Cuman sekali-sekali saya pengen nyontohin, nggak apa, bukan haram gitu, cuma meninggalkan keutamaan itu aja, ya. Oke. Jadi kemudian kata Nabi, menghidupkan sunnahku, siapa yang mencintai menghidupkan sunnahku, sungguh ia mencintaiku. Jadi menghidupkan, disebarkan sunnah Nabi, berarti mencintai Nabi. Barang siapa mencintai Nabi, bersama aku di surga. Jadi orang-orang yang memfotokopi Kanjeng Nabi dan mengajak-ngajak orang untuk menghidupkan sunnah Kanjeng Nabi, janji Kanjeng Nabi akan bersama Kanjeng Nabi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita semua ya, senantiasa kita berusaha terus berjuang. Umur kita yang terbatas ini kita manfaatkan betul bagaimana seluruh kehidupan kita ini ada di dalam hidup sunnah Rasulullah SAW. Ya, bapak-bapak mulai yang sehari-hari ya. Apa tadi sudah disampaikan? Sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah. Ibu-ibu nanti tadi masuk juga didorong. Wah, itu atuh. Cara ngadorong maksud Pak Ustaz teh eta bahasa kias. Ibu-ibu pameser teh eta sarung sayugikeun. Sarung naon deui? Kopea, gitu. Sajadah. Tuh, baju koko gitu. Abah kayu bah gitu. Itu cara mendorong tuh itu gitu ya. Kasih kalau perlu beli parfum yang wangi. Ya, buat aroma-aroma ya. Itu cara kita untuk membantu ini. Sebetulnya Pak Bu ya, ada satu lagi ini bapak sedikit nih buat nasihat bapak-bapak. Ya, ibu-ibunya malah yang lebih banyak. Apa itu? Apa itu? Jadi kita harus ada waspada, awas diri. Jadi di hari kiamat nanti, yang pertama kali akan bermusuhan itu siapa? Dia tahu? Banyak yang musuhan, kecuali suami istri yang soleh. Suami istri yang melalaikan agama, musuhan. Walaupun di sini dia bebek tiap hari WA bebek tanda WP segala macam. Tapi istrinya tidak sholat, dibiarkan. Istrinya kelakuannya rusak, meninggalkan agama, dibiarkan oleh suaminya. Maka nanti istri itu pertama kali akan narik suaminya. Nah itu. Jadi tolong bapak-bapak ya, tugas paling pokok mendidik istri, mendidik anak-anak dengan agama. Itu pokok sekali. Bagaimana kita memastikan istri kita di jalur yang benar, jalur masuk surga. Ya, jalur masuk surga. Jangan sampai kita kemudian membiarkan istri tidak sholat, istri tidak paham agama, gitu ya. Masya Allah, ya Rabbi. Saya dapat cerita soalnya barusan kemarin dari teman, betapa banyaknya ya suami yang membiarkan istrinya seperti itu sekarang ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, maka kita simpulkan, mari sama-sama kita berusaha dalam kehidupan kita ini, dalam momen Maulid Nabi ini, kita fotokopi Kanjeng Rasulullah. Kita ingin pertama berakhlak yang mulia, kasih sayang, lemah lembut, mulai stop apa nih Bu? Lisan kita, gak usah ngerumpi-ngerumpi lagi ya. Kali itu nama pertama memang ya harga cabai sabar Bu, 5.000 turun teh, awal nama cabai, lila-lila nyampe andatur, itu diladaan batur. Berkembang ibu-ibu mah kan berkembang baik. Ini ngejempek gitu, jempek gitu. Ya. Dengan ngaos Quran mau gitu punggung urang teh bakal maot. Lamun naon atuh dicanda teu aya iwalti hate urang anu bersih sinareng naon amal saleh urang, amal saleh urang menyenangkan orang lain.
jangan menyakiti siapapun kita dalam hidup ini, rugi nanti. Demikian Bapak Ibu sekalian, wabillahi taufiq wal hidayah. Doa dulu ya. Mari kita sebelum tutup kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berharap dengan penuh kerendahan hati kepada Allah, ya. Kita yakin Allah ini selalu mengijabah. Nah, ijabah sendiri al-ijabah. Selalu akan mengijabah, tidak ada doa kita yang ditolak, tidak ada. Satu, dikabul sesuai permintaan, kedua dikabul tapi diganti, yang ketiga disimpan di akhirat. Berarti nggak ada yang ditolak. Makanya rugi banget kalau jarang doa. Rugi banget. Sebaik-baik hamba tuh habis sholat doa, ingat Allah doa, turun hujan doa, ya betul ya. Harus gitu. Tiba-tiba ibu bapak lagi jalan di mobil hujan turun, langsung doa ya. Karena hujan itu lagi mustajab. Lihat ada pengemis susah jalan, sodako, gitu. Ya, ada nenek-nenek mau nyebrang, rem, kasih jalan dulu, udah amal soleh tuh, doa. Ada angkot, orang naik motor, cus, air nyemprot. Naon kira-kira? Ayo jujur, bapak-bapak tak gugup, segala dia keluar. Pulang, sabarnya Allah, langsung doa. Itu pun amal. Dizolimi orang, sabar, doa. Bapak-bapak habis dicarekan ku ibu-ibu, siapa tuh sabar, Allah balas. Langsung doa ya Allah. Oh, gitu. Soleh dia pemajikan abdi. Sing kenging hidayah. Ulah doa ya Allah, anu engal ya Allah. Ada eta bocoran. Digebuk ibu-ibu pakai pentungan. Ulah ya. Jadi kita doa. Jadi semua tuh sabar doa. Gitu ya. Nah, sekarang kita habis ngaji. Ibu-ibu habis capek nyiapin konsumsi, ya. Udah ninggalin juga semua kegiatan. Ini satu amal soleh, ya. Kita bisa hadir di sini, kita doa sama Allah dengan penuh keyakinan kepada Allah dan penuh kerendahan hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala kulli halin wa ni'matin. Hamdan yuwafi ni'ma wa yakafi mazida ya Rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnata 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ampuni dosa kami semua yang hadir di sini ya Allah. Ya Allah, Zat yang Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maafkan semua kesalahan kami ya Allah sejak kami akhir balik sampai hari ini ya Allah. Semua salah kami yang kami sengaja, tidak sekadar karena kebodohan kami, kejahilan kami, karena kealpaan kami, karena bahkan kesengajaan kami ya Allah, semuanya ampunilah ya Allah. Ya Allah, ganti semua keburukan-keburukan kami dengan kebaikan ya Allah. Ganti sifat jelek kami dengan sifat yang Engkau cintai ya Allah. Gantikan harta haram kami dengan harta yang halal ya Allah. Ganti yang syubhat dengan yang halal ya Allah. Ya Allah, berikan kami ya Allah tuntunan dan bimbingan-Mu sampai ke surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahim, ampuni dosa ibu bapak kami ya Allah. Mereka sekarang dikubur ya Allah, sebagiannya ya Allah, sebagian masih hidup ya Allah. Semuanya ampuni dosa mereka ya Allah. Jadikan mereka semua ya Allah ahli-ahli surga ya Allah. Bahagiakan dunia, bahagian akhirat orang tua kami ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami ya Allah di dunia dengan orang-orang saleh ya Allah. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang selalu memberi ilmu kepada kami. Kumpulkan kami di dunia dengan orang-orang yang selalu menjadi jalan kebaikan ya Allah. Jalan terbukanya rezeki yang berkah, jalan terbukanya ilmu, silaturahim, apapun yang Engkau redai ya Allah. Dan jalan kami menuju surga-Mu ya Allah. Kumpulkan kami di akhirat-Mu ya Allah, di surga-Mu yang indah ya Allah. Dengan orang-orang yang Engkau redai ya Allah. Dengan saudara kami, ibu bapak kami, anak kami, tetangga kami, semuanya ya Allah. Kumpulkan kami di sana ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, solehkan anak-anak kami ya Allah. Solehkan cucu-cucu kami ya Allah. Jadikan mereka semua orang-orang yang Kau ridhoi, Kau cintai ya Allah. Ya Allah, mudahkan rezeki kami ya Allah. Lapangkan rezeki kami ya Allah.
Ya Allah, bukakan pintu-pintu rezeki kami ya Allah, rezeki yang membuat kami taat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Allah. Ya Allah, lunaskanlah apabila di antara kami masih memiliki hutang ya Allah. Ya Allah, berikan kami pintu tawat ya Allah, untuk tidak lagi terlibat kepada perbuatan-perbuatan yang Kau murkai ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami untuk menyelesaikan semua masalah kami ya Allah. Ya Allah, yang kami yang punya hajat untuk berangkat haji, berangkat umroh, kabulkan ya Allah. Kabulkan kami bisa berangkat ke tanah suci ya Allah. Engkau maha mampu ya Allah, Engkau maha kuasa ya Allah. Kami lemah ya Allah, kami tidak punya apa-apa ya Allah, tapi Engkau maha kaya, maha segala-galanya ya Allah. Tanamkan dalam diri kami kasih sayang ya Allah. Tanamkan diri kami rasa ikhlas ya Allah. Tanamkan diri kami akhlak yang mulia ya Allah. Tanamkan diri kami semua amal yang Kau cintai ya Allah. Jauhkan dari kami ya Allah sifat yang Kau benci ya Allah. Rasul benci ya Allah, hilangkan dalam sifat kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Fatihah. Pas go jam 11. Atur nuhun kepada Ustaz Muhammad Yusuf Ahom telah memberikan tausiahnya kepada kita.